Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Semoga rizki-rizki dan kebaikan-kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita menjadi jalan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada umatnya, ini merupakan salah satu di antara karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dan dari antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu adalah Allah perintahkan agar kita menggunakan akal kita untuk memahami Al-Qur'an. Kita menggunakan akal kita untuk mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah ingkari orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati banyak sekali pertentangan di dalamnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian menggunakan akal kalian untuk memahaminya, mentadaburinya, mempelajarinya. Dan di antara Al-Qur'an, surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah.
yang oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi, beliau SAW sabdakan, alhamdulillah ummul Quran, ummul kitab, sabul mathani wal Quranul azim. Surat Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, ummul kitab. Sabul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang membacanya dalam salat. Al-Quran azim, dan dia adalah Al-Quran yang agung. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memberitahu kepada kita mengapa dinamakan Ummul Kitab surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Kata beliau, liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Karena makna Al-Quran seluruhnya, makna Al-Quran ini seluruhnya merujuk kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Maka apabila kita ingin memahami secara global, secara utuh Al-Quran, kita mesti mempelajari makna-makna Al-Quran ini, makna-makna Ummul Kitab, makna-makna surat Al-Fatihah ini. Semua makna-makna Al-Quran, Al-Quran seluruhnya, makna-maknanya baik itu yang berupa tauhid ataupun yang berupa syariat, perintah dan larangan dan hukum-hukum, ataupun yang berupa al-qasas, al-akhbar, berita-berita tentang umat-umat terdahulu dan yang akan datang. Demikian pula al-ma'ad, kejadian-kejadian hari akhir. Semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Masih di dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala firmankan, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi wa 'abdi masal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah yang dalam hadis tersebut disebut salat. Karena Nabi SAW katakan, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah. Kata Allah, aku bagi salat, aku bagi Al-Fatihah antara aku dengan hambaku. Dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala al-'abdi, kalau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah kemudian mengatakan, hamidan abdi, hambaku sedang memuji aku. Fa idza qala al-'abdi ar-rahmanir rahim, asna 'alayya abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hambaku membaca ar-rahmanir rahim, berarti hambaku sedang menyanjung-nyanjung diriku. Wa idza qala al-'abdi maliki yaumiddin, majjadani abdi. Kalau hambaku membaca maliki yaumiddin, berarti dia sedang mengagungkan aku. Wa baini wa baina 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi masa'an. Separuhnya untukku, kata Allah, dan separuhnya untuk hambaku. Dan pertengahan yang dari surat Al-Fatihah itu yang Allah katakan, baini wa baina 'abdi, antara aku dan hambaku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah. Ini hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.
Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin hadza li abdi wa li abdi mas'al. Ini adalah doa-doa dari hambaku kepadaku, meminta kepadaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikrar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terpuji. Zat Allah Maha terpuji, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna Maha terpuji. Sifat-sifat Allah Maha terpuji. Segala perbuatan Allah Maha terpuji. Segala hukum keputusan Allah Maha terpuji. Perintah dan larangan Allah, syariat Allah Maha terpuji. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terpuji. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, baik itu berupa pahala ataupun hukuman, Maha terpuji. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kezaliman sedikit pun. Ikrar kita Rabbul Alamin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mencipta, mengatur dan menguasai al-alamin, seluruh makhluk. Fa kullu ma siwallahi alam wa ana wahdu min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah maka itu disebut alamin. Allah itu Rabb dan selainnya semuanya adalah al-alamin. Allah itu yang mencipta, mengatur, menguasai, memberi rizki, merawat, memelihara. Sedangkan selainnya yang dicipta, diatur, dirawat, dipelihara, dikuasai, diberi rizki, itu adalah alamin seluruhnya. Rabbul Alamin. Dan alamin, seluruh makhluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah tauhid rububiyah, pengakuan kita Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di dalamnya ada ikrar pengharapan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas rahmatnya. Dalam athar disebutkan bahwa Nabi Isa ketika menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah, War-Rahim, Rahimul akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas rahmatnya bagi seluruh makhluknya di dunia. Mau yang mukmin, mau yang kafir, bahkan yang tidak mengakui keberadaan Rabbul Alamin sekalipun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Diberi fasilitas hidup sampai ajal menjemputnya. Tapi dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Begitu mati, maka hanya orang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain orang beriman, maka hanya akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Allah melaknati orang-orang kafir. Artinya memutus rahmatnya dari orang-orang kafir di akhirat. Harapan bagi kita. Sebagai orang beriman, kita punya harapan akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan inilah yang disebut dengan al-asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat. Maliki yaumiddin. Kata Allah, majjadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Memberikan keimanan kepada hari akhir. Karena yang dimaksud dengan ad-din di dalam yaumiddin, yaumul akhir. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi maharaja. Hari kiamat nanti di saat tidak ada satupun raja. Semua raja-raja dari kalangan makhluk semuanya telah sirna. Yang ada hanya Allah maharaja atas seluruh makhluk di hari akhir. Oleh karenanya dikhususkan Maliki yaumiddin, Allah itu maharaja di hari akhir.
Allah Maha Raja di semua hari, bukan hanya hari akhir. Tetapi ketika hari kiamat, hari akhir itu, semua raja-raja selain Allah sudah sinah. Anal Malik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kiamat dan sebelum bangkitkan manusia kembali. Kata Allah, Anal Malik. Ana Jabbar. Aina mulukud dunia. Akulah sang maharaja. Akulah sang penguasa tunggal. Di mana itu raja-raja dunia? Memberikan kepada orang mukmin itu rasa khawatir, rasa takut ketika dia harus berhadapan di hari kiamat nanti dengan Al-Malik, Maharaja. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ini semua menjadi alasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena Allah itu maha terpuji dalam segalanya. Sedangkan selain Allah, siapapun itu sehebat apapun, maka dia memiliki cacat dan kekurangan. Tidak terpuji secara sempurna. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Berdoa hanya kepada Allah. Salat hanya lillah. Beramal apapun hanya lillah. Istighatsah juga hanya kepada Allah. Meminta syafaat juga hanya kepada Allah. Lillahi syafa'atu jami'ah. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Selain Allah itu alamin. Selain Allah semuanya makhluk. Bukan Rabb. Tidak memiliki apa-apa. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah itu Malik Yaumiddin. Selain Allah bukan Malik Yaumiddin. Makanya tidak pantas mereka untuk diibadahi. Disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dengan segala ibadah kami. Ibadah batin maupun ibadah lahir. Ibadah hati, ibadah ucapan maupun ibadah perbuatan. Dan kami memohon pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah Maha terpuji. Engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Engkau adalah Malik Yaumiddin. Oleh karenanya betul murka Allah ketika manusia itu menyekutukan Allah dengan selainnya. Tidak akan pernah diampuni. Karena menyamakan dan menyekutukan Allah dengan yang lemah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian penutup dari surat itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah, berikanlah hidayah kepada kami untuk istiqamah di atas siratal mustaqim. Permohonan hidayah itu mencakup permohonan kesehatan, permohonan rezeki yang cukup, permohonan kehidupan yang normal sampai ajal datang. Dan juga mencakup permohonan ilmu yang bermanfaat. Juga mencakup permohonan taufik yang disebut dengan pertolongan. Hidayatul taufik. Dan juga mencakup permohonan hidayah ketika nanti berhadapan dengan malaikat maut, berhadapan dengan mungkar nakir, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar dan ketika melewati sirat. Semuanya membutuhkan hidayah. Jadi permohonan kita ihdinas siratal mustaqim bukan hanya ketika di dunia, tetapi memohon hidayah sampai di surga. Siratal mustaqim yaitu Islam. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diterangkan dalam surat An-Nisa, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu meminta agar berjalan di atas jalan mereka, itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang saleh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin. Hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah kemuliaan seorang bisa berjalan di atas Islam, istiqamah di atas siratal mustaqim,
Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan a'zamul karamah zaman ini sampai akhir zaman. Berjalan, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, berjalan di atas Islam, di atas Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jalannya orang-orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairis siratil maghdub 'alaihim wa ghairis siratil dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah tetapi tidak hanya kepada Allah, dia menyekutukan Allah dengan selainnya, itu adalah orang-orang yang maghdub alaihim dan orang-orang yang dhalun, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang sesat, baik itu kalangan orang-orang musyrikin, kalangan orang-orang Yahudi, kalangan orang-orang Nasara ataupun yang lainnya. Siapapun yang tidak mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu mereka namanya adalah maghdub alaihim, mereka adalah dhalun. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang tersesat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, beramal bukan lillah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena di penghujung setiap selesai surat Al-Fatihah, Nabi SAW sunnahkan agar kita membaca amin. Karena artinya adalah doa di penutup surat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin wa a'da'al islam wa a'da'ad din a'da'allah wa a'da'al mursalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah